Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, bersyukur buat hari ini, pagi ini kita masih bisa saling menyapa, saling meneguhkan dalam PD pagi kita. Kita akan menaikkan pujian kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kita pujikan bersama-sama. Ya. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang telah berada di surga, kudus puji dan syukur yang penyertaan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat segala penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Kau telah bangunkan kami dari istirahat kami, yang kami boleh berkumpul sebagai dari jemaat GKJ Jeremia untuk doa pagi ya Bapa. Ya Bapa, pimpin dan berkati doa pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya Kau sendiri yang menyertai juga Bapak Andreas yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya semua yang diberitakan pada hari ini hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Monggo Bapak. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam, dan salam sehat. Mari kita persiapkan Alkitab kita akan membaca dari Injil Markus 1, ayat 14 sampai dengan 20. Markus 1, ayat 14 sampai dengan 20. Mbak Heni, minta tolong Mbak Heni sudah bisa
nolong kami untuk membacakan Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20. Siap. Ini ya. Soalnya pakai handphone jadi harus buka-buka. Oke. Markus 1 ayat 14 sampai 20. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Mbak Heni. Oke. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki kurang lebih 1 bulan di tahun 2022. Jadi masih ada nuansa tahun baru lah. Biasanya banyak rencana, kemudian kegiatan, cita-cita, target, dan lain-lain yang akan dicapai atau dilaksanakan pada tahun ini. Jadi jika seandainya Bapak Ibu diberikan satu permintaan, kira-kira apa yang akan diminta? Nah, boleh minta ini deh kesaksian dari Bu Puji. Seandainya Bude Puji ditanya satu permintaan, Bude akan melakukan permintaan apa, Bude? Bude masih di-unmute, Bude. Setia pada Tuhan itu, Mas. Oke, teman-teman, Bude. Iya. Kalau Bu Natalius, boleh Bu? Kalau saya ya dalam kami menjalankan masa tua ini ya bisa lebih baik dan lebih diparingi sehat, setia pada Tuhan Yesus Kristus dengan apa adanya saya. Iya, teman-teman, Bu Natalius. Satu lagi deh, Mbak Bu Susi, boleh Bu Susi. Ya, apa ya? Ya selalu bersyukur atas apapun yang terjadi saat ini dan diberi kemampuan untuk setia melayani Tuhan juga. Itu aja. Iya, terima kasih Bu Puji, Bu Natalius, dan Bu Susi. Jadi gini, emang kadang-kadang kan kita biasanya permintaannya lebih dari satu gitu ya. Banyak makanya. Ya, Kalau banyak saya sih. kok, iya. Kalau dikerucutkan jadi satu, jadi bingung kita ini. Mana yang lebih prioritas gitu ya. Jadi walaupun kadang-kadang permintaan dan kenyataan ini jauh berbeda. Ya, tapi tidak mengapa agar kita semua juga bisa hidup berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mengutip dari kitab 1 Raja-Raja yang tentang Salomo yang ditawarkan oleh Tuhan, mintalah apa yang kamu hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Salomo hanya meminta satu, yaitu minta hikmat dari Tuhan. Jadi berikanlah hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kemudian karena permintaan demikian, Salomo diberikan kekayaan, kemuliaan, bahkan umur panjang. Jadi ketika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, namun Tuhan tidak memberi atau belum memberi jawaban, biasanya kita ini mulai agak-agak kecewa gitu ya. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja,
meninggalkan pelayanan, tidak lagi mau ikut persekutuan, ya bahkan kita juga bisa tergerus atau terbawa arus kehidupan. Jadi ketika kita gagal, berarti Tuhan ini memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah kita penuh dengan keyakinan, berdoa, kemudian meminta, berusaha, dan yang terakhir adalah berserah. Berserah kepada Tuhan, dan kita taat kepada apa yang telah diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi hidup kita ini ada karena sebuah alasan, bukan karena kebetulan. Dan saya ulangi lagi, hidup kita ada karena sebuah alasan, bukan karena kebetulan. Ya, jadi alasan dan tujuan ini merupakan sesuatu yang penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. Alasan ini adalah merupakan sebuah kekuatan yang mendorong. Sedangkan tujuan ini adalah merupakan kekuatan yang menarik. Jadi jika ada keduanya, maka kekuatan itu akan bergerak dan akan menjadi lebih besar. Jadi Bapak Ibu yang sudah bekerja, mungkin barangkali selalu mengharapkan kalau bisa tanggalan itu tanggal 1 semua lah ya, kalau untuk PNS. Atau kalau pegawai swasta, tanggal 25 atau 26 gitu ya. Jadi kalau kita mengenal arti gajian, ini juga merupakan suatu kata yang diharapkan bagi pegawai atau pekerja ya. Jadi pada hari-hari itu para karyawan atau pegawai ini seakan-akan lebih bersemangat dalam menjelaskan atau menjalani tugas tanggung jawabnya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada 2 gajian, ada model 2 gajian. Ada yang pertama itu kita dibayar dulu, setelah itu kita bekerja. Tetapi ada juga yang dibayar di terakhir. Ya, jadi diberikan ini untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi 2 cara ini sekalipun sama-sama terkait dalam hal pemberian gaji, tetapi sebenarnya ini membangun 2 paradigma yang berbeda. Jadi maksudnya gini, gaji yang diterima di muka ini akan menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tanggung jawab. Dengan pemikiran, uang saya sudah dibayar, ya berarti sewajarnya saya melakukan kewajiban. Inilah yang disebut dengan alasan. Ya, sebaliknya, gaji yang diterima di belakang, ini akan menarik seseorang untuk melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan apa yang diterima. Jadi dengan pemikiran, saya bekerja supaya mendapat bayaran. Jadi pemahaman ini lumrah kita sebut sebagai tujuan. Ya, jadi 2 cara ini sama-sama memberikan semangat untuk melakukan pekerjaan. Tetapi ada cara lain untuk menyuntikkan semangat kerja kita. Caranya adalah memberikan gaji di depan, disertai dengan janji atau bonus atau tambahan jika pekerjaan telah dapat dilaksanakan. Jadi hal ini membuat seseorang ini memiliki semangat yang berlipat karena seseorang ini diberikan alasan, kemudian juga diberikan tujuan pada saat yang bersamaan. Jadi alasan adalah sebuah kekuatan yang mendorong, sedangkan tujuan adalah kekuatan yang menarik. Jadi jika ada keduanya, maka kekuatan untuk bergerak itu akan menjadi lebih besar. Jadi apakah kedua hal tersebut, alasan atau tujuan, juga berlaku dalam kehidupan iman kita sebagai manusia yang menerima panggilan dari Tuhan untuk melakukan misinya. Apakah hal tersebut juga berlaku bagi pekerjaan rohani? Ya, dalam mengikuti Tuhan, ini setiap orang dipanggil ya, untuk turut mewujudkan tugas panggilan orang percaya. Jadi kalau kita memperhatikan pokok-pokok ajaran IKJ, ini menuliskan, salah satunya menuliskan bahwa semua orang percaya ini diundang untuk ikut memberitakan kabar penyelamatan Allah, sekaligus mewujudkan pemeliharaan keselamatan. Jadi supaya orang percaya dapat menanggapi panggilan ini dengan tepat, dibutuhkan daya gerak untuk bergerak. Ya, jadi kemudian sebagai seorang percaya,
kita juga memegang teguh pembelajaran iman bahwa Tuhan ini sudah memberikan keselamatan kepada kita dalam karya Tuhan. Ini adalah karunia yang sangat besar, dan seharusnya sudah cukup untuk menggerakkan orang percaya dalam hal menanggapi panggilan mewujudkan karya pelayanan. Jadi kalau kita perhatikan tadi di Injil Markus, ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid yang pertama. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon dan Andreas, Tuhan Yesus memanggil keduanya dan memberikan janji akan menjadikan keduanya sebagai penjala manusia. Bagi Simon dan Andreas, pekerjaan sebagai penangkap ikan ini sudah memberikan kecukupan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya, ini belum dapat dimengerti apa maknanya pada saat itu. Ya juga belum dapat dipahami bagaimana wujud nyatanya. Namun demikian, mereka keduanya percaya ada sesuatu yang indah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka tanpa ragu-ragu, keduanya mengikuti Tuhan. Ada sesuatu yang akan diberikan atau diterima. Mereka diberikan tujuan untuk hidup mengikuti Tuhan atau mengikuti Kristus. Demikian juga kita sudah kaya akan pengharapan hidup kekal bersama Tuhan dan janji pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Mungkin memang ada bagian-bagian janji Tuhan yang belum nampak nyata, tetapi janji Tuhan itu pasti akan diberikan ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita beriman. Saat ini sebenarnya kita juga sudah mengerti baik bahwa kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberikan anugerah keselamatan. Pun kita percaya dalam membangun pengharapan bahwa Tuhan akan selalu senantiasa memelihara, bahkan nantinya kita akan dipersekutukan dengannya dalam keabadian surgawi. Hal ini seharusnya sudah sangat cukup untuk kita menjadikan alasan dan tujuan kita menanggapi panggilan tersebut. Jika kita tidak waspada, orang percaya juga bisa jadi justru akan terikat erat dalam hal-hal duniawi, bahkan lupa akan tugas panggilan, yaitu untuk mengikuti Tuhan. Orang percaya perlu mengelola diri hidup di tengah dunia ini, dan orang percaya tanpa menjadikan kita untuk selalu terikat. Malah selanjutnya, kita dapat terus menanggapi panggilan mewujudkan pemberitaan penyelamatan Allah dan pemeliharaan keselamatan. Sementara kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dimulai dari pemahaman bahwa Tuhan sudah memberi, bahkan akan selalu menyertai, dan nantinya akan menyempurnakan. Mulailah dari hal yang terkecil untuk menyampaikan kabar keselamatan dengan melalui tutur kata, perilaku, perbuatan, kebiasaan, perhatian, dan ketaatan kita. Melakukan kehendak Allah melalui turut serta dalam karyanya, ini merupakan panggilan yang berlaku bagi siapapun, tanpa mengenal usia, waktu, keadaan, maupun kedudukan. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Selamat melibatkan diri dalam karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Matur Nuwun Pak Andreas buat firman-Nya yang meneguhkan kita, merespon firman Tuhan dari Markus tadi dan yang telah disampaikan oleh Pak Andreas. Kita akan memujikan lagu Bersamamu Bapa sebagai peneguh kita untuk melewati hari-hari ke depan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kita pujikan bersama-sama.
sepanjang hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan saling mendoakan dalam room. Bagi yang nanti mengikuti dari YouTube, selamat saling mendoakan bersama keluarga ataupun berdoa secara pribadi. Kita bawa doa untuk firman hari ini serta kesehatan seluruh jemaat, juga dengan segala dinamika dan tantangannya. Tuhan Yesus memberkati.